Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi mengenai pemasaran abad ke-21. Sebelumnya perkenalkan dulu, di sini nama saya Gina Putra Ibia. Saya Elisa Evi. Saya Rindi Aditira. Di sini kami akan menjelaskan pemaparannya sebagai berikut. Yang pertama ada definisi pemasaran. Nah, definisi pemasaran ini adalah proses sosial di mana individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk yang bernilai. Jadi, pemasaran ini bukan hanya menjual produk, tetapi juga bisa merupakan layanan atau jasa yang kita berikan kepada konsumen. Nah, pertukaran produk yang bernilai ini maksudnya adalah pertukaran antar jasa dan uang yang konsumen berikan kepada si penjual. Kemudian, menurut American Marketing Association, proses perencanaan dan pelaksanaan konsep, harga, promosi, dan distribusi untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan. Sedangkan menurut Kotler, itu adalah seni dan ilmu dalam memilih target pasar, mendapatkan, memelihara, dan mengembangkan pelanggan dengan menciptakan dan menyampaikan misi. Kemudian, lingkup pemasaran itu tidak hanya soal menjual barang, tetapi juga mencakup berbagai bentuk penawaran atau bisa memberikan nilai kepada konsumen tadi. Jadi lingkup pemasaran itu sangat luas, bukan hanya menjual produk secara fisik, tetapi juga meliputi pelayanan seperti Gojek, Grab, Maxim, seperti itu, bahkan pengalaman yang memberikan nilai kepada konsumen, seperti itu. Selanjutnya ada konsep inti pemasaran. Yang pertama ada kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu tuntutan dasar manusia untuk bertahan hidup. Itu seperti makanan kita sehari-hari. Yang kedua ada keinginan. Itu kebutuhan yang diarahkan ke bentuk tertentu. Jadi makanan tadi itu bentuk tertentunya seperti kayak semua orang kan seleranya beda-beda. Itu seperti ada yang mau ayam goreng, ayam geprek, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada produk. Itu segala sesuatu yang ditawarkan untuk memasukkan kebutuhan atau keinginan. Itu kayak orang yang menawarkan kita HP, terus kita membelinya itu karena kita membutuhkan komunikasi dan juga keinginan kita untuk gaya hidup. Selanjutnya ada nilai dan kepuasan. Nilai itu perbandingan manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan. Itu seperti kita beli sepatu dengan harga 300.000, tapi barangnya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Kepuasan itu perasaan konsumen setelah membandingkan harapan dengan kenyataan produk layanan. Itu seperti sepatu tadi, itu ekspektasi kita tentang sepatu itu tuh bagus dan awet. Selanjutnya ada pertukaran. Itu cara memperoleh produk dengan memberikan sesuatu sebagai gantinya. Jadi ini seperti kita nonton bioskop, kita membayar 50.000, mereka dapat duit dan kita mendapat pengalaman nontonnya. Yang terakhir ada pasar. Itu tempat pasar yang ada fisik dan ruang pasar digital. Tempat pasar fisik itu seperti pasar tradisional, toko, dan lain-lain. Kalau ruang pasar digital itu seperti e-commerce, Shopee, TikTok, dan lain-lain. Terus ada pemasar dan pemasok. Next. Selanjutnya ada realitas pemasaran baru. Faktor pendorongnya teknologi informasi, globalisasi, deregulasi, privatisasi, persaingan ketat, resistensi konsumen, dan transformasi eceran. Yang kedua ada kemampuan baru konsumen, daya beli meningkat, pilihan produk banyak, mudah membandingkan catatan produk dan jasa, cara mereka lebih kuat. Yang terakhir ada penyesuaian diri perusahaan. Itu seperti di e-commerce, aliansi, pemasok mitra, global dan lokal, dan lain-lain. Baik, selanjutnya ada orientasi perusahaan. Setiap perusahaan ini memiliki pendekatan berbeda dalam menghadapi pasar. Di sini ada beberapa orientasi yang digunakan. Yang pertama ada konsep produksi, yaitu ketika perusahaan berasumsi bahwa konsumen akan lebih menyukai produk yang tersedia secara murah dan mudah didapat. Kemudian ada konsep produk, di mana fokusnya adalah kualitas dan inovasi dari produk itu sendiri. Selanjutnya konsep penjualan. Pada pendekatan ini, perusahaan percaya bahwa promosi dan penjualan agresif
sangat dibutuhkan agar produk laku di pasaran. Lalu ada konsep pemasaran yang menempatkan kebutuhan dan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Ada juga pemasaran holistik yang berarti semua bagian dalam perusahaan itu, baik dari produksi hingga pelayanan, harus bekerja sama demi kepuasan pelanggan. Terakhir, pemasaran sosial, yaitu pendekatan yang tidak hanya memuaskan konsumen, tapi juga memperhatikan etika dan kepentingan masyarakat luas. Jadi, orientasi perusahaan ini sangat menentukan bagaimana strategi pemasaran akan dijalankan. Selanjutnya, kita masuk ke konsep marketing mix atau bauran pemasaran yang sering dikenal dengan istilah 4P. 4P ini terdiri dari produk, meliputi semua hal terkait produk itu sendiri seperti kualitas, desain, merek, ukuran, hingga pelayanan dan jaminan. Kemudian ada price atau harga, termasuk strategi penetapan harga, diskon, potongan harga, serta syarat dan periode pembayaran. Kemudian ada promosi. Ini tuh berisi semua kegiatan untuk menginformasikan dan menarik perhatian konsumen, seperti iklan, promosi, penjualan, dan pemasaran langsung. Kemudian ada place atau tempat, itu menjelaskan bagaimana produk didistribusikan agar mudah dijangkau oleh cukup lokasi, saluran distribusi, hingga ketersediaan produk. Jadi, bauran pemasaran ini adalah alat utama yang digunakan perusahaan untuk mencapai target pasar dan tujuan pemasarannya. Jadi kesimpulan dari presentasi kami tadi, pemasaran pada abad ke-21 itu bukan hanya mencakup barang, tetapi juga jasa atau pengalaman yang diberikan kepada konsumen, adanya pertukaran keinginan atau kebutuhan antara konsumen dengan penjual. Nah, pada perubahan zaman yang menghadirkan realitas pemasaran, adanya teknologi digital, globalisasi, persaingan yang ketat, dan konsumen yang semakin berdaya. Hal ini menuntut perusahaan untuk lebih inovatif, adaptif, dan berorientasi pada konsumen agar mereka masih bisa bersaing kepada banyaknya persaingan yang ketat pada zaman ke zaman, agar mereka masih bisa menyalurkan jasa atau produk mereka dengan cara yang sehat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.